Ya, tak lama lagi kita akan mengenang kembali peristiwa akbar Konferensi Asia Afrika yang digelar 60 tahun silam. Konferensi Asia Afrika merupakan tonggak sejarah yang penting karena terbukti memiliki peran yang sangat luar biasa bagi warga dunia dalam upaya mencapai perdamaian. Ya, lantas sudah sejauh manakah kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan kali ini? Ya, untuk membahas hal ini lebih lanjut di studio telah hadir. Di sini ada Ibu Esti Reko Astuti, Dirjen Pemasaran Pariwisata Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, dan juga Bapak Freddy Hatulung sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Kominfo yang juga menjabat sebagai Sekretaris Bidang Media dan Hubungan Masyarakat Panitia Nasional Peringatan KAA ke-60. Selamat datang Pak Freddy dan juga Ibu Esti. Terima kasih telah hadir dalam spesial dialog kali ini. Ini kalau kita lihat memang kali ini adalah yang ke-60 tahun. Nah, dengan temanya adalah kali ini terkait dengan, ya belum lahir saya ya. Ini terkait kalau tema kali ini adalah memperkuat kerjasama antara selatan-selatan baik perdamaian maupun kesejahteraan. Nah, kita lihat begitu banyak antara hubungan bilateral maupun dengan beberapa negara-negara antara Asia dan Afrika. Kalau kita ke bidang pariwisata yang saat ini juga banyak sekali disoroti, ini juga tidak hanya Asia maupun Afrika atau bahkan seluruh dunia. Ini kita lihat trennya sekarang ini pariwisata Asia Afrika itu seperti apa sih sebenarnya Bu Esti? Untuk tren pariwisata di Asia Afrika memang untuk negara-negara di Asia Afrika cukup prospektif ya perkembangannya, trennya. Karena kalau kita lihat di Asia itu ada RRT, ya, ada India. Gitu kemudian juga di Afrika kita ada Mesir, dan itu merupakan pasar-pasar yang memang cukup sangat trennya dari sisi numbers, terus pertumbuhannya itu cukup luar biasa. Seperti contoh nih RRT itu outboundnya sendiri sekitar 100 juta lebih, dan kunjungan ke kita itu cukup besar. Tahun lalu kita dapat sekitar hampir 1.900.000-an something gitu, 900.000 something. Nah, kenaikannya pun juga luar biasa sampai sekitar 41% di Januari Februari ini, 41% lebih. Begitu juga yang di Mesir. Mesir itu masuk di Afrika, dan ini malah justru dari Januari Februari itu trennya luar biasa sampai 50% lebih, hampir 51 sekian, 51,6% kenaikan, dan itu luar biasa walaupun dari sisi numbers. Jadi trennya untuk Asia Afrika, pasar-pasar ini memang luar biasa, cukup prospektif. Dan kalau kita lihat memang untuk pariwisata kedua benua ini baik Asia maupun Afrika ini kan memiliki ciri khas yang berbeda ya antara keduanya, sehingga ini menjadi daya tarik kalau mau ke daerah-daerah yang seperti apa pilihnya benua ini, dan tentunya Asia juga berbeda. Nah, kalau kita lihat di Indonesia sendiri dari pasar atau potensial pasarnya sendiri, Bu Esti, ini Indonesia apakah memang sudah dilirik ataupun sudah dikenalkah sejauh mana untuk di Afrika? Memang kita sebenarnya sudah lama ya dengan mensasar kasarnya pasar Afrika sejak tahun 2000-an begitu. Sudah ada kerjasama, sudah ada juga kita kegiatan-kegiatan promosi, tapi memang banyak kendala, ada beberapa kendala, misalnya kayak aksesibilitas, terutama konektivitas penerbangan. Promosi kita juga memang harus lebih digencarkan. Berarti memang harus ada beberapa yang harus khususnya di Afrika. Nanti sebelum kita masuk ke kendala, saya mau ke Pak Freddy dulu nih. Kalau kita lihat memang kerjasama, ini tadi kita buka dari pariwisata, tapi di KA ini kan semua membahas banyak hal. Ada tadi ada 4 bidang kerjasama, baik bilateral, adapun kerjasama lainnya. Nah, sejauh mana sih sebenarnya untuk kesiapan dari KAA untuk yang ke-60 ini? Kalau ditanya kesiapan, kalau saya kuantifikasi barangkali sudah menjangkau 90-95%. 99,5 ada 3 aspek, ya? Ada 3 aspek yang kita persiapkan. Pertama dari segi substansi, kedua dari segi penyelenggaraan, ketiga dari segi side event. Ibu Esti ini penanggung jawab bidang side event sebenarnya. Jadi nanti ada budget kali, karena salah satu yang baru di dalam peringatan event internasional ini adalah kalau biasanya event internasional itu yang sibuk itu pemerintah sebagai host, sekarang ini pemerintahan Jokowi juga ingin melibatkan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat. Nah, kalau dari segi substansi ini sudah menjangkau kira-kira hampir 100%. Ini dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri. Akan ada 3
dokumen yang akan dihasilkan sebagai output daripada peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika. Yang pertama yang disebut dengan Bandung Message atau pesan Bandung. Intinya di dalam pesan Bandung ini adalah kita ingin memperkuat solidaritas kerjasama di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya antara Asia dan Afrika. Kenapa ini penting? Sebagaimana Elisa tahu bahwa pada saat ini Asia boleh dikatakan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dunia. Dan Afrika kita sebut sebagai the continent of hope. Karena masa depan Afrika kelihatan akan sangat signifikan dalam perjalanan dunia. Nggak banyak orang tahu, nanti kalau bisa Bu Esti bisa cerita, kita tahu bunga tulip dihasilkan oleh Belanda. Tapi sekarang pengekspor terbesar bunga tulip itu ternyata Ethiopia. Jadi ini satu contoh saja betapa signifikannya Afrika ini menuju ke masa depan. Jadi ini di dalam konteks itu, pertama tadi Bandung Message. Kemudian yang kedua, agenda kedua atau dokumen kedua yang akan dihasilkan yang disebut dengan Reinvigorating the New Asia-Africa Strategic Partnership. Nah ini akan dibahas kurang lebih 8 agenda di dalamnya. Pertama menyangkut masalah organized crime, mengenai terorisme, counter terrorism ya. Kemudian yang ketiga mengenai food security, mengenai energy security, mengenai gender empowerment, mengenai kerjasama di bidang pendidikan dan lain sebagainya. Ini adalah isu-isu yang akan juga dibahas di bawah dokumen kedua. Nah dokumen ketiga yang barangkali nanti menjadi puncak hasil daripada peringatan ke-60 Asia Afrika ini adalah pengakuan terhadap berdirinya negara Palestina. Nah ini juga sekarang sudah digodok, kita harapkan dalam senior official meeting tanggal 19 nanti dan kemudian bisa direkomendasikan di dalam ministerial meeting tanggal 20 dan puncaknya tanggal 22-23 Head of State Meetings akan mengeluarkan ketiga dokumen tersebut sebagai kesepakatan. Dan berarti kalau kita lihat ini, bisakah kita katakan bahwa fokus utamanya ini lebih kepada yang terakhir tadi? Yang kemerdekaan Palestina seperti itu atau lebih ke semuanya? Sebenarnya equal. Ketiga dokumen ini mempunyai bobot yang sama. Bagaimana pentingnya Bandung Message dikaitkan dengan jangan lupa tahun 55 kita menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Nah, kesepakatan Bandung ini pertanyaannya apakah masih tetap relevan dengan kondisi sekarang ini? Ternyata kondisi tersebut masih tetap relevan, tapi dengan terjemahan yang berbeda. Kalau tahun 55 yang kita hadapi itu adalah kolonialisme dan imperialisme, maka pada saat ini musuhnya juga sama tapi berbeda bentuk. Bentuknya adalah musuh kita bersama adalah apa? Kemiskinan, kejahatan antar negara, terorisme atau drugs dan lain sebagainya. Oleh karena itu reaktualisasi dari Dasar-Sila Bandung barangkali dalam bentuk wujud konkret existing kondisi yang tadi kita sebutkan. Tetapi sekarang berbicara terorisme kita tidak bisa masa bodoh dan mengatakan itu kan terjadi di ujung sana. Iya, betul. Tapi kenyataannya sekarang juga ada ekspor-mengekspor antara yang datang dari berbagai macam belahan dunia. Oleh karena itu masalah ini menjadi penting. Kedua, drugs. Indonesia bahkan sudah memproklamirkan diri sebagai salah satu negara yang emergency, darurat drugs. Betul. Oleh karena itu kerjasama kita dengan berbagai negara termasuk Afrika dalam ini menjadi sangat signifikan. Nah belum lagi bicara food security, bicara energy security dan lain sebagainya. Sehingga ketiga dokumen ini bobotnya sebenarnya kurang lebih sama. Baik Pak Freddy dan juga Ibu Esti, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda dan pemirsa spesial dialog akan kembali sesaat lagi.